Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Zahariyah, jurusan Sejarah Peradaban Islam, mahasiswi UIN Muhammadiyah Padang. Kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian semester mata kuliah Dasar Ilmu Politik. Sebelum menjawab apa manfaat dari mempelajari ilmu politik, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ilmu politik. Ilmu politik merupakan ilmu yang digunakan oleh para ahli untuk mengetahui hubungan antara masyarakat dengan negara. Adapun ruang lingkup ilmu politik adalah bagaimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasi, memilih pejabat publik untuk mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam pemerintahan. Jika kita mempelajari ilmu politik, maka ilmu politik ini sangat luas cangkupannya, karena dalam kehidupan sehari-hari kita pasti berinteraksi dengan masyarakat dan juga berinteraksi dengan pemerintahan atau dalam ruang lingkup tata aturan dalam kehidupan. Nah, sedangkan dalam pengertian Islam, politik itu merupakan berasal dari kata siyasah yang artinya adalah mengatur urusan umat, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan juga politik ini dilakukan oleh negara maupun rakyat, di mana negara bertugas untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sedangkan masyarakat bertugas untuk menyampaikan nasihat kepada penguasa yang berkuasa, sehingga terjadilah hubungan interaksi antara masyarakat dengan negara. Kita sama-sama mengetahui maksud dari demokrasi secara umum. Demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuatan atau kekuasaan. Jadi demokrasi ini adalah kekuatan atau kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dimana dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Jadi rakyatlah yang berkuasa dan berhak untuk mengangkat atau menurunkan penguasa, dan juga berhak untuk membuat undang-undang. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Untuk mengetahui negara tersebut memang benar-benar menggunakan sistem demokrasi, maka ada 3 aspek yang harus nampak dan atau terlihat dalam negara tersebut. Yang pertama, implementasi kebebasan sipil. Di antaranya adalah kebebasan berkumpul dan berserikat, kemudian kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, serta kebebasan dari diskriminasi. Aspek yang kedua yaitu jaminan hak-hak politik. Di antaranya adalah hak memilih dan dipilih, serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan. Aspek yang ketiga yaitu efektivitas lembaga demokrasi. Di antaranya pemilu yang bebas dan adil, adanya peran DPRD, dan adanya peran partai politik, serta adanya peran birokrasi dan peran peradilan yang independen. Setelah mengetahui maksud dari demokrasi secara umum dan apa saja aspek di dalamnya, maka kita lihat dalam penerapannya dalam kehidupan masih banyak juga yang tidak sesuai dengan aspek-aspek tadi, karena masih banyak juga masyarakat yang kebebasan berpendapatnya itu dilarang, bahkan sampai tidak boleh bersuara, dan juga banyaknya masyarakat yang tidak aman dari kejahatan. Dan sekarang ini kejahatan semakin merajalela, bahkan semenjak adanya pandemi ini. Pemerintah tidak sanggup untuk memberantas itu semua. Pengertian partai politik secara umum.
Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir atau terstruktur yang dimana anggota-anggotanya itu mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama serta orientasinya pun sama. Adapun tujuan partai politik ini adalah untuk mengambil hati masyarakat agar bisa mengambil atau memperoleh kekuasaan dan berhasil menduduki jabatan-jabatan tertentu. Ada juga fungsi partai politik. Yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi politik. Maksudnya di sini adalah partai politik itu merupakan suatu jembatan bagi pemerintahan dan masyarakat, karena partai politik ini mampu menampung aspirasi ataupun kritik dan saran dari masyarakat kepada pemerintah ataupun sebaliknya dari pemerintah kepada masyarakat. Fungsi partai politik kedua yaitu sebagai sarana sosialisasi politik. Maksudnya di sini adalah partai politik juga harus mengajarkan kepada masyarakat tentang ilmu politik agar masyarakat juga mengetahui bagaimana sih pentingnya ilmu politik itu dalam mengatur urusan kehidupan. Fungsi ketiga partai politik yaitu sebagai sarana rekrutmen politik. Maksudnya adalah partai politik bisa menarik warga negara agar mau bergabung dalam politik. Dan fungsi partai politik keempat yaitu sebagai sarana pembuat kebijaksanaan. Partai politik ketika sudah berhasil merayu masyarakat masuk ke dalam politik agar bisa membuat kebijaksanaan dengan sendiri. Dan fungsi partai politik terakhir yaitu sarana pengatur konflik. Negara yang menganut demokrasi, masyarakatnya itu sudah terbiasa dengan perbedaan pendapat. Nah, ketika itu maka wajar terjadi berbagai konflik. Nah, disinilah partai politik hadir untuk menyelesaikan konflik di antara masyarakat. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pelajaran dasar ilmu politik yaitu ilmu politik itu sangat bermanfaat bagi kita secara individu maupun bermasyarakat bahkan bernegara, karena dalam kehidupan sehari-hari kita pasti selalu membutuhkan berinteraksi dengan sesama manusia.